Selamat siang, perkenalkan nama saya Roseli Purba SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat ini saya adalah sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Padang. Pada saat ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran aksi 2 dengan model Problem Based Learning. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak Ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Ya, Pak. Sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu nama dan kepada Tuhan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah mau memimpin doanya. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik, Ibu. Baik ya? Oke. Baiklah, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Abdiel. Oke, hadir semua ya? Oke, bagus kalau semua hadir pada hari ini. Semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kan? Sudah, bagus. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran untuk hari ini, Ibu mau menanyakan dulu. Pembelajaran kita yang minggu lalu siapa yang masih ingat? Ya, Rakapi, silakan. Apa yang kita pelajari? Oke, proses peredaran darah pada manusia. Siapa yang masih ingat bagaimana proses peredaran darah pada manusia? Oke. Ya, bagus. Peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka. Siapa yang masih ingat? Apa itu peredaran darah tertutup? Ya, Salsabila, silakan. Oke, darah mengalir dalam pembuluh darah. Makanya dikatakan peredaran darah tertutup. Lalu bagaimana dengan peredaran darah terbuka? Siapa tahu? Ya, Dela, silakan. Ya, betul, bagus. Darah mengalir tidak di dalam pembuluh darah. Ibu rasa untuk pelajaran yang minggu lalu anak-anak Ibu sudah paham. Sekarang kita masuk untuk pelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu pernah nggak mengalami luka di tangan atau di kaki? Pernah. Apa yang terjadi? Apakah darahnya itu berhenti cepat atau tetap menetes? Berhenti. Lalu bagaimana dengan orang yang apabila luka tapi pendarahannya itu lama atau bahkan dia tidak berhenti, darahnya sukar membeku? Kira-kira ada apa dengan orang tersebut? Mengalami kelainan. Kelainan apa kira-kira? Apa nama penyakitnya? Hemofilia. Hemofilia itu darah sukar membeku. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dan teknologi yang berhubungan dengan kesehatan jantung. Oke. Perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu, peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem peredaran darah manusia. Model pembelajaran yang kita gunakan untuk hari ini adalah Problem Based Learning. Penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini, siang hari ini, yang pertama Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi kemudian sikapnya bagaimana. Baikkah sikapnya atau main-main, Ibu akan nilai. Kemudian nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan kuis. Ya? Jadi Ibu mohon anak-anak Ibu untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan serius dan aktif. Oke, perhatikan ya ke depan. Mulai dari anak-anak hingga lansia. Sayangnya, penyakit ini sering dianggap sepele. Tubuh membutuhkan banyak darah untuk mampu mengangkut banyak oksigen ke seluruh tubuh, sehingga organ tubuh bisa berfungsi dengan optimal dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Namun bagaimana jika kita sering mengalami anemia? Ada banyak bahaya
tanya kembali. Apa kira-kira masalah yang ada pada video yang Ibu tampilkan barusan? Yang sudah dapat silakan tunjuk tangan. Kasih datu silakan. Oke, seseorang yang mengalami anemia. Ya, bagus. Ya. Transplantasi. Oke, apa penyebab seseorang itu melakukan transplantasi jantung? Bagus. Yang lain? Ya. Oke, bagus. Kenapa bisa muncul garis-garis merah pada betis orang dewasa? Oke, baik, semua pertanyaannya bagus-bagus. Untuk kamu menjawab permasalahan-permasalahan yang di video tadi, kamu akan Ibu bentuk ke dalam kelompok. Tapi sepertinya sudah duduk berkelompok ini ya? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Oke, karena kamu sudah duduk, sudah berkelompok, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Anak-anak Ibu sudah membagikan LKPD. Silakan anak-anak Ibu mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke? Waktu dan tempatnya Ibu persilakan, lebih kurang 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya anak-anak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau tampil pertama? Ya, kelompok Rasyidatu. Silakan menuju tempatnya di depan. Selamat siang teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelainan dan penyakit serta teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Kami telah menjawab dan menyelesaikan pertanyaan yang ada pada LKPD. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa itu penyakit gagal jantung? Apa gejala dan penyebab penyakit gagal jantung tersebut? Menurut hasil diskusi kami, penyakit gagal jantung merupakan salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas kematian yang cukup tinggi. Penyebab terjadinya gagal jantung karena adanya kondisi kelemahan otot-otot jantung serta jantung tersebut perlahan melemah, sehingga jantung tidak dapat mampu memompa dan oksigen dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Teman-teman, ada gejala yang dapat dirasakan jika kita gagal jantung. Salah satunya tubuh terasa lemah. Masuk pada pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pemanfaatan teknologi CRT dalam mengobati penyakit gagal jantung? Dari hasil diskusi kami telah menganalisis CRT terdiri dari kabel yang dipasang pada jantung dan disambungkan pada sebuah baterai. Baterai tersebut ditempel pada dada di balik kulit yang dilakukan melalui operasi. Kabel akan mendeteksi kelainan gerakan dinding-dinding jantung yang dirasakan pasien. Kemudian, alat yang dinamai CRT ini akan mengembalikan gerak dinding-dinding jantung agar lebih sinkron. Maksudnya, lebih sinkron, jantung akan mengembalikan gerak dinding-dinding jantung lebih normal. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Sebelum saya menutup hasil diskusi yang telah kami analisis ini, saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami analisis ini. Gagal jantung merupakan salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas kematian yang cukup tinggi. Pengobatan gagal jantung dapat dilakukan dengan teknologi Cardiac Resuscitation Therapy atau CRT. Alat ini merupakan inovasi dari alat pacu detak jantung yang memiliki fitur defibrilator yang dapat menghasilkan denyut jantung normal. Presentasi dari kelompok kami, apakah teman-teman dari kelompok 2, 3, 4, dan 5 ada pertanyaan atau saran? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami akan memberikan pertanyaan dari kelompok 1. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan CRT. Oke, pertanyaan yang bagus. Apa itu CRT? Silakan. Saya akan menjelaskan arti dari CRT. CRT adalah benda kecil yang dipasang untuk mengembalikan gerak dinding-dinding sel jantung supaya sinkron atau lebih stabil, bisa juga disebut lebih normal. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan atau saran dari teman-teman? Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bertanya. Apa itu katastrofik dan apa contoh lainnya selain dari gagal jantung? Terima kasih. Lagi pertanyaannya, apa itu katastrofik dan apa contoh lainnya selain gagal jantung?
Terima kasih kepada teman kita dari kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Penyakit katastrofik merupakan penyakit yang membutuhkan daya tinggi dalam pengobatannya, serta memiliki komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Contoh penyakit katastrofik selain gagal jantung, diantaranya gagal ginjal, kanker, leukemia, dan sebagainya yang menyebabkan pengeluaran biaya yang banyak. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan untuk kelompok penyaji pertama. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok Rasyidatu. Silakan. Apa saja organ yang bisa ditransplantasi? Oke, bagus. Tadi ada kata transplantasi, Ibu bilang kan? Transplantasi jantung. Temanmu bertanya, apa saja organ yang dapat ditransplantasikan? Ada yang bisa mencoba menjawab? Oke, Christophorus. Organ yang bisa ditransplantasikan adalah hati, ginjal, pankreas, jantung, paru-paru, usus, telinga, kulit, telinga, tulang, sumsum tulang. Bagus ya jawabannya. Organ yang bisa ditransplantasikan ada ginjal, kulit, mata, pankreas, dan lain-lainnya. Yang sering kamu lihat di televisi apa? Transplantasi. Jantung. Apalagi? Ginjal. Paru-paru. Kornea. Rasa anak-anak ibu sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, dari pembelajaran tadi semuanya dari awal sampai terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, VJ, bisa ke depan VJ atau di sana saja? Ini kabelnya nggak sampai. Oke, nggak usah pakai mikrofon, keraskan suaranya ya. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Penyakit pada sistem peredaran darah diantaranya anemia, thalassemia, leukemia, algalosis, hemofilia, jantung koroner, embolisme koroner, varises, hipertensi, trombus atau embolus, angina, aterosklerosis, serangan jantung, kardiomiopati, penyakit jantung bawaan, kolesterol tinggi, dan stroke. Yang kedua, teknologi sistem peredaran darah manusia diantaranya elektrokardiograf atau ECG, angioplasti, transplantasi jantung, transgen, operasi bypass jantung, scan radioaktif, dan dismedan. Oke, terima kasih VG sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu minta pendapat kalian bagaimana refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksi? Ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini, pembelajarannya sangat menarik dan mudah dipahami. Saya telah mengetahui jenis-jenis kelainan pada sistem peredaran darah dan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Itu aja. Coba perwakilan dari satu orang saja mengumpulkan LKPD. Oke, kumpulkan LKPD-nya, taruh di meja Ibu ini. Kemudian bukunya ditutup semuanya. Kita akan mengadakan kuis, evaluasi sejauh mana anak-anak Ibu memahami pembelajaran hari ini. Kumpulkan semuanya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan evaluasinya 5 menit saja. Oke, waktunya sudah habis. Silakan satu orang mengumpulkan, lempar tesnya ke depan. Satu saja. Sudah, terima kasih Rahul. Oke, kalian sudah selesai melakukan evaluasi untuk tugas di rumah. Untuk tugas anak-anak Ibu di rumah, silakan anak-anak Ibu, tadi kan sudah belajar tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Tugas anak-anak Ibu di rumah itu membuat clipping. Membuat clipping tentang kelainan dan gangguan serta teknologi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Kamu cari gambarnya, misalnya gambar anemia, orang anemia, kemudian kamu buat keterangan di bawah gambar. Apa nama petunjuk gambarnya, misalnya anemia, gejalanya apa? Berikan secara singkat. Kemudian bagaimana cara mengatasi penyakit anemia tersebut. Itu contoh satu ya. Kita bersyukur ya atas kondisi yang baik.
biarpun tadi ada sedikit gangguan sinyal, tapi lampunya tidak padam. Itu yang perlu kita syukuri dan pelajaran kita berjalan dengan baik. Untuk penutup, silakan ketua kelas pimpin doa. Jawab gerak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan selamat siang, selamat pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Oke, terima kasih.